Selamat malam, saya Feni Triutami, mahasiswa MMUGM. Di sini akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Pemasaran Digital Berkelanjutan Terhadap Reputasi dan Keterlibatan Merek yang Dimediasi oleh Edukasi dan Pemberdayaan Konsumen pada The Body Shop Indonesia dengan dosen pembimbing Bu Julia Arisnani Widyaningsih, MBA, PhD. Untuk pendahuluan, yaitu latar belakang saya mengambil judul tersebut adalah karena kerusakan alam dan kesenjangan sosial yang semakin parah di muka bumi ini, sehingga butuh solusi yaitu sustainability, yang mana dunia bisnis juga bisa berdampak sangat signifikan ya jika melakukan sustainability dalam mengurangi potensi kerusakan alam dan kesenjangan sosial di dunia ini. Nah, eh, su- untuk mendapatkan profit dari praktik sustainability yang dijalankan bisnis, tentu saja dibutuhkan pemasaran, dan di era digital ini tentu saja pemasaran digital sangat diperlukan ya, untuk agar praktik sustainability yang dilakukan oleh merek itu tidak hanya berdampak pada planet dan profit, tapi juga tidak hanya berdampak pada people dan planet, tapi juga pada profit. Nah, keberhasilan pemasaran digital keberlanjutan tentu saja eh, bisa dilihat dari reputasi mereknya apakah semakin positif atau tidak, dan tidak cukup reputasi merek, aksi nyata konsumen terhadap merek yaitu keterlibatan merek itu lebih penting lagi, seperti mereka melakukan pembelian, melakukan word of mouth. Dalam pemasaran digital bisa berupa komen, mention, share konten, likes ya, ya kayak gitu. Terus eh ter- untuk penelitian yang tentang pengaruh pemasaran digital berkelanjutan terhadap reputasi dan keterlibatan merek itu masih terbatas, yang eh, meneliti mediator di antara variabel independen ke dua variabel dependen tadi ya. Nah, berdasarkan teori social actions theory dan elaboration likelihood model, eh, kemungkinan mediator yang menyebabkannya adalah edukasi dan pemberdayaan konsumen. Pada penelitian ini saya memilih objek penelitian The Body Shop Indonesia dan channel digital Instagram, karena eh, Instagram adalah channel digital yang banyak digunakan oleh pangsa pasar The Body Shop dan menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan untuk eh, mempromosikan praktik sustainability yang sudah dijalankan The Body Shop, dan eh, berbagai fitur untuk meningkatkan keterlibatan merek seperti like, comment, share, mention. Nah, rumusan masalahnya adalah The Body Shop di Eropa itu sudah banyak yang tutup, ratusan toko, sehingga banyak melakukan PHK. Bahkan di Amerika Serikat sudah tidak beroperasi. Tapi di Indonesia sendiri The Body Shop tidak berpengaruh. The Body Shop Indonesia tetap bertahan. Meskipun begitu, sebenarnya ada beberapa tuduhan greenwashing oleh beberapa aktivis internasional pada The Body Shop Internasional, antara lain saat diakuisisi oleh L'Oreal, yang mana L'Oreal itu melakukan uji coba terhadap hewan, yang mana itu sangat ditentang oleh The Body Shop di awal berdirinya, karena alasan sustainability. Dan juga The Body Shop sempat membeli eh, sebagian besar minyak sawit dari pemasok yang dituduh memiliki konflik dengan petani lokal. Juga sempat juga memindah eh, pabrik ke Filipina, yang mana itu bisa, meskipun menekan biaya produksi, tapi bisa juga berpengaruh pada kualitas dan apa bisa mengorbankan nilai-nilai
The Body Shop yang sebelumnya sudah dipegang Teguh terkait sustainability, sehingga diperlukan evaluasi efektivitas sustainable digital marketing The Body Shop Indonesia itu apakah sudah memberi efek positif terhadap reputasi merek dan lebih penting lagi keterlibatan merek eh, pad- pada konsumen The Body Shop Indonesia dengan mediator edukasi dan pemberdayaan konsumen. Nah, ada beberapa pertanyaan riset, ada 9 di sini karena ada 3 dimensi pemasaran digital berkelanjutan. Yaitu Yaitu yang pertama adalah penawaran hijau dan etis. Apakah mempengaruhi secara positif pada reputasi merek The Body Shop Indonesia? Yang kedua, apakah penawaran hijau dan etis mempengaruhi secara positif pada keterlibatan merek The Body Shop Indonesia? Dan dimensi sustainable digital marketing yang kedua adalah transparansi dan pengungkapan apakah berpengaruh secara positif terhadap reputasi merek. Dan yang keempat, apakah transparansi dan pengungkapan berpengaruh secara positif terhadap keterlibatan merek. Dan untuk dimensi pemasaran digital berkelanjutan yang ketiga yaitu dampak sosial dan lingkungan, apakah berpengaruh secara positif pada reputasi merek. Dan yang pertanyaan penilaian keenam adalah apakah dampak sosial dan lingkungan berpengaruh secara positif pada keterlibatan merek. Dan yang ketujuh, apakah reputasi merek mempengaruhi secara positif terhadap keterlibatan merek. Dan yang ketiga adalah apakah ketiga dimensi pemasaran digital berkelanjutan dalam penelitian ini dapat berpengaruh secara positif terhadap reputasi merek dengan mediasi, edukasi, dan pemberdayaan konsumen. Dan yang terakhir, kesembilan, apakah ketiga dimensi pemasaran digital berkelanjutan eh, berpengaruh secara positif pada keterlibatan merek dengan dimediasi, edukasi, dan pemberdayaan konsumen. Untuk tujuan penelitiannya, ya untuk menguji dan menganalisis pengaruh dimensi-dimensi pemasaran digital berkelanjutan yang tiga tadi pada reputasi dan keterlibatan merek yang dimediasi oleh edukasi dan pemberdayaan konsumen pada The Body Shop Indonesia. Lingkup penelitian yaitu ini merupakan penelitian replikasi dari riset Odong pada tahun 2005 dengan judul kurang lebih sama dengan perbedaan objek penelitian. Kalau ada sama merek yang menjalankan sustainable digital marketing di dunia, kalau saya The Body Shop, khusus The Body Shop Indonesia untuk lingkup geografis Odom seluruh dunia, dan saya hanya Indonesia. Untuk landasan teori yaitu triple bottom line, yaitu landasan praktik sustainability untuk bisnis ya harus memperhatikan kesejahteraan secara ekonomi, people, yaitu sosial dan planet lingkungan. Untuk eh, landasan teori yang melandasi kemungkinan edukasi dan pemberdayaan konsumen dapat menjadi mediator terhadap dari pemasaran digital keberlanjutan terhadap reputasi merek dan keterlibatan konsumen, yaitu social exchange theory dan elaboration good model. Kalau SET itu karena adalah orang cenderung merasa berkewajiban ketika mereka menerima imbalan dalam konteks sustainable digital marketing. Konsumen dapat bersedia terlibat atau merasa berkewajiban terlibat dengan merek karena merasa cukup diedukasi dan berdaya terkait praktik sustainability merek. Untuk elaboration likelihood model itu ada 2 macam proses yang dilakukan manusia untuk menentukan sikap ya. Ada yang proses keputusan cepat yaitu tidak melalui pemikiran mendalam, yang satunya eh, melalui pemikiran mendalam dulu baru menentukan sikap. Berikut untuk kerangka penelitian saya, ada 3 dimensi pemasaran digital berkelanjutan dan ada 9 hipotesis, ada dengan mediasi, edukasi, dan pemberdayaan konsumen. Untuk metode riset yaitu kuantitatif,
karena menggunakan analisis data berupa angka-angka sebagai dasar pengambilan kesimpulan dan eksplanatori karena menjelaskan hubungan antar variabel cross-seksional karena dalam satu waktu dan pengumpulan datanya menggunakan survei menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Populasi adalah semua netizen yang pernah melihat konten pemasaran digital The Body Shop Indonesia dengan sampel 5 hingga 10 kali indikator karena kuesioner saya ada 31 indikator sehingga minimal 160 hingga 310 responden. Kriterianya khusus mereka yang pernah melihat konten akun Instagram digital The Body Shop Indonesia. Berikut definisi operasional variabel dari penawaran hijau dan ATIS, transparansi dan pengungkapan. Ini saya ambil dari kuesionernya ODOM, indikator-indikatornya ODOM semua ya dari semua variabel untuk eh, analisis datanya yang saya gunakan adalah outer model dengan uji validitas, uji reliabilitas, dan inner model dengan menghitung Gaussian R square dan Q square. Lalu uji model fit dengan menilai SRMR dan NFI dan uji hipotesis dengan melihat nilai p-value. Analisis datanya berikut cukup beragam ya, yang jawaban para responden saya. Lalu untuk validitas yang tidak valid itu indikator DXL1 sehingga saya hapus. Inti untuk validitas diskriminannya cross-loadingnya cukup valid. Phonological-nya eh, tidak cukup sempurna nilainya tapi masih bisa ditoleransi. HTMT-nya juga begitu. Untuk reliabilitas semua reliable. Untuk model strukturalnya R square-nya dan Q-nya lolos untuk uji model struktural dan kecocokan model juga dapat diterima. Berikut hipotesisnya ada yang terdukung, ada tiga, lainnya terdukung. Jadi ini hasilnya olahan SMART PLS. Jadi ini pembahasan. Jadi untuk dimensi pemasaran keberlanjutan yang pertama itu mediasinya penuh. Jadi harus dimediasi oleh edukasi dan pemberdayaan konsumen baru berpengaruh positif. Berikut untuk kesimpulannya, yaitu ada tadi tiga yang tidak signifikan ya, yang kalau dimediasi oleh edukasi dan pemberdayaan konsumen pengaruhnya positif semua. Ada yang tidak signifikan pada dua dimensi pemasaran terhadap keterlibatan merek dan satu dimensi pemasaran digital keberlanjutan terhadap reputasi merek. Ini implikasi manajerialnya perlu memperkuat edukasi, program edukasi dan pemberdayaan konsumen, transparansi dan pengungkapan juga perlu ditingkatkan, komunikasi nilai hijau dan etis juga perlu ditingkatkan secara efektivitasnya dan memperkuat strategi keterlibatan merek karena tadi ada dua dimensi di pemasaran digital keberlanjutan yang kurang berpengaruh terhadap keterlibatan merek. Tidak berpengaruh positif terhadap keterlibatan merek tanpa mediasi, edukasi, dan pemberdayaan konsumen. Keterbatasan pemberdayaan ya tentu saja hanya meneliti Instagram dan The Body Shop Indonesia, tidak pada industri lain ya dan merek lainnya yang sustain juga, dan penelitian ini menggunakan cross-sectional bukan longitudinal yang pada periode waktu tertentu saja, dan ini hanya menggunakan variabel-variabel yang tadi sudah saya jelaskan. Padahal bisa jadi ada variabel lain yang berpengaruh. Untuk saran penelitian mendatang untuk memperluas objek penelitian di industri lain dan channel digital pemasaran lain dan variabel
menekan variabel dan menggunakan desain longitudinal untuk mengamati perubahan persepsi dan perilaku konsumen dari waktu ke waktu. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Stay hungry, stay foolish. Mari terus belajar, lapar ilmu, dan terus merasa bodoh agar semakin pintar. Terima kasih.